Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 mau mempresentasikan hasil kerja kami yang beranggotakan saya Ica Ina Davida Lelia NIM D03219012. Saya Hamidatul Ahmad Rahmatia NIM D93219077. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Tadi dari D93219011. Yang pertama kita menjelaskan tentang audit produk. Audit produk adalah audit yang memeriksa karakteristik produk. Beberapa karakteristik produk yang diperiksa antara lain dimensi dan persyaratan lainnya yang telah ditetapkan. Audit ini dilakukan tidak hanya terbatas pada unit produksi, tetapi juga berperan melengkapi fungsi pengendalian kualitas. Alasan yang mendasari perlu dilakukannya audit antara lain adalah: yang pertama, proses produksi harus berjalan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Yang kedua, kekurangan atau kelemahan yang terjadi harus ditemukan sehingga segera dapat diperbaiki. Yang ketiga, konsistensi berjalannya proses harus diungkapkan. Yang keempat, berjalannya tindakan korektif harus mendapat dorongan dan dukungan dan berbagai pihak yang terkait. Dan yang terakhir, pendekatan proaktif harus menjadi dasar dalam peningkatan proses. Yang selanjutnya yaitu ada audit proses. Audit proses di mana audit proses dimulai dari penerimaan bahan baku selama proses produksi sampai dengan pengiriman. Audit proses juga meliputi proses pendukung sumber daya manusia, pemeliharaan sarana prasarana, dan proses pengiriman kepada pelanggan. Ada beberapa langkah spesifik dalam proses audit yang harus diikuti agar pengauditan berjalan dengan sukses. Yang pertama yaitu meminta dokumen yang dibutuhkan. Yang kedua, mempersiapkan rencana audit. Yang ketiga, menjadwalkan rapat terbuka. Yang keempat, melakukan kerja lapangan. Yang kelima, menyusun laporan. Dan yang terakhir, menyiapkan rapat penutup. Sistem audit berarti mengaudit klausul konteks organisasi, kepemimpinan, perencanaan, proses pendukung, dan peningkatan kesinambungan. Dalam kepemimpinan, audit sistem akan memeriksa komitmen manajemen, fokus pelanggan, kebijakan mutu, dan peran tanggung jawab serta wewenang yang ada dalam sistem manajemen. Audit sistem juga akan memeriksa evaluasi kinerja kepuasan pelanggan dan tinjauan manajemen, dan peningkatan mutu juga akan menjadi bagian yang diperiksa oleh auditor sistem. Selanjutnya, audit internal. Audit internal yaitu suatu penilaian atas keyakinan, independen, objektif, dan aktivitas konsultasi yang dirancang untuk menambah nilai dan untuk meningkatkan operasi organisasi. Audit internal dapat membantu organisasi mencapai tujuannya dengan membawa pendekatan yang sistematis dan disiplin untuk mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas proses manajemen risiko, pengendalian, dan tata kelola. Dengan kata lain, audit internal merupakan sebuah katalis untuk meningkatkan efektivitas organisasi dan efisiensi dengan memberikan wawasan dan rekomendasi berdasarkan analisis dan penilaian data dan proses bisnis. Tujuan dari audit internal adalah untuk membantu organisasi dalam pelaksanaan yang efektif dari tanggung jawab mereka dengan memberikan analisis, penilaian, saran-saran, rekomendasi, dan komentar yang terkait dengan kegiatan perusahaan yang diperiksa. Selanjutnya, audit eksternal. Audit eksternal adalah suatu pemeriksaan berkala terhadap pembukuan dan catatan dari suatu entitas yang dilakukan oleh pihak ketiga secara independen untuk memastikan bahwa catatan-catatan tersebut telah diperiksa dengan baik, akurat, dan sesuai dengan konsep yang mapan, prinsip,
standar akuntansi, persyaratan hukum, dan memberikan pandangan yang benar dan wajar keadaan keuangan badan. Audit eksternal memiliki fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan operasional dan bisnis dari suatu perusahaan, selain sistem pengawasan yang dilakukan oleh audit internal. Auditing ini pada umumnya bertujuan untuk memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan. Sesuai dengan penjelasan yang telah diuraikan oleh kelompok sebelumnya, audit berdasarkan tujuannya itu ada beberapa macam, yaitu financial statement audit, management audit, compliance audit, information system audit, forensic audit, investigation audit, dan environmental audit. Financial statement audit itu digunakan untuk mengumpulkan dan mengevaluasi bukti-bukti transaksi yang telah dilakukan oleh suatu organisasi. Manajemen audit dilaksanakan untuk memeriksa kegiatan operasional suatu organisasi yang telah dilaksanakan. Compliance audit itu adalah satu jenis audit yang dilaksanakan untuk memeriksa seberapa taat suatu organisasi terhadap peraturan dan kebijakan yang telah ditetapkan oleh organisasi tersebut, juga oleh pemerintah. Juga bisa digunakan untuk memeriksa seberapa taat anggota organisasi tersebut. Information system audit dilaksanakan untuk memeriksa kelengkapan sistem informasi suatu organisasi. Forensic audit dilaksanakan sebagai upaya untuk mencegah terjadinya kecurangan seperti penipuan atau penggelapan uang dan lain-lain itulah. Investigation audit dilaksanakan untuk mengenali, mengidentifikasi serta menguji fakta dan informasi untuk mengungkap suatu kejadian yang bisa mendukung proses hukum bagi organisasi tersebut. Environmental audit dilaksanakan untuk memeriksa apakah kegiatan kebijakan yang dilakukan oleh suatu organisasi itu pengaruhnya seperti apa sih kepada lingkungan di sekitar organisasi tersebut. Berdasarkan ruang lingkup dari audit yang dilakukan oleh suatu subjek, jenis-jenis audit itu ada dua, yaitu general audit dan special audit. General audit adalah suatu audit atau pemeriksaan yang dilakukan secara umum dan kontinu oleh sebuah organisasi. Jadi tanpa ada alasan khusus pun, audit tersebut akan tetap dilakukan oleh organisasi itu. Special audit adalah audit yang dilaksanakan secara eventual, yaitu apabila ada permintaan atau kejadian yang menuntut suatu organisasi tersebut untuk melakukan suatu pemeriksaan.